Perkenalkan, saya Rinaldi Tanuwijaya. Kali ini saya ingin mempresentasikan proyek saya yang berjudul Lokaloa Kebun Lama dengan fasilitas mendukung titik transit. Keberadaan suatu pusat moda yang menjadi tempat perpindahan memunculkan titik-titik baru berkumpulnya masyarakat yang secara tidak langsung menjadi sebuah workplace. Kebun Lama Utara dengan kekhasan akan pasar loak dan antik menjadi wajah bagi kawasan. Namun sayangnya tidak dimaksimalkan dan menjadi sebuah parasit di kawasan urban dan keberadaannya di tempat yang tidak seharusnya. Tapak berada di Jalan Raya Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, dengan spesifikasi sebagai berikut yang dapat dilihat pada gambar. Tapak dikelilingi oleh ruko, pasar, dan titik-titik berjualan pedagang kaki lima serta pemukiman warga, yang menjadikan kegiatan dalam kawasan cukup aktif terlebih dengan keberadaan pasar, baik yang permanen maupun kaki lima, yang secara tidak langsung menghidupkan kawasan selama 24 jam. Tapak juga menjadi sebuah titik temu yang bukan hanya untuk warga sekitar, namun juga untuk pedagang, pembeli, dan para komuter di sekitarnya. Tapak juga dikelilingi oleh berbagai macam fasilitas transportasi umum dan jangkauan ramah pejalan kaki, yaitu kurang dari 500 meter, dan menjadikan Tapak aktif, terutama dalam jumlah pejalan kaki. Dengan potensi pedestrian mall di jalan sekitar Tapak, sehubungan dengan minimnya kendaraan yang lewat, namun ramai oleh pejalan kaki. Program dilatar belakangi oleh keberadaan titik-titik pasar loak dan thrift yang menjadi sebuah citra dan potensi bagi kawasan, namun di saat yang sama menjadi sebuah ironi di mana potensi tersebut terletak di tempat yang tidak seharusnya. Program juga menjadi fasilitas rekreasi dan pemenuhan kebutuhan baik bagi pemukiman sekitar dan juga para komuter. Program terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu komersial adalah kegiatan jual beli barang. Jual beli di sini dimaksudkan untuk memberdayakan pedagang-pedagang sekitar yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya, untuk mendapat tempat yang lebih guna. Pasar berkonsep tradisional di mana relasi klasik tawar-menawar masih terjadi, sehingga akan terjadi ruang jual beli yang memperhatikan komunikasi dan koneksi antar manusia. Education berupa fungsi edukasi, seperti workshop dan kelas-kelas baik bagi para pengunjung ataupun dalam upaya pemberdayaan industri kecil di sekitar Tapak. Edutainment sebagai fungsi hiburan berkaitan dengan ruang serbaguna dan area unjuk yang dapat menjadi galeri, fashion show, ataupun wadah komunitas yang dapat berbasis event untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan masyarakat yang sekaligus mengedukasi. Fungsi terakhir yaitu fungsi mendukung ditujukan kepada para komuter yang ramai di sekitar Tapak, yaitu fungsi seperti F&B dan coworking space. Bangunan sendiri memiliki konsep yang terinspirasi dengan urban pattern sekitar, di mana fungsi-fungsi dari setiap bangunan membentuk sebuah citra kota. Hal ini digambarkan dalam bangunan, di mana bangunan juga dibentuk oleh fungsi ruang di dalamnya, yang dicitrakan dalam bentukan geometris yang menumpuk dan menyusun membentuk sebuah bangunan. Bangunan berusaha selaras dengan sekitar, namun tetap menampilkan sisi yang dinamis untuk dapat menjadi sebuah sentra. Bangunan juga mengusung konsep openness yang menjadikan keterbukaan sebagai aspek penting. Bangunan terbuka bagi semua kalangan, yang dicitrakan oleh desain bangunan, terutama dalam bentuk ataupun fasad. Sustainable sebagai konsep juga digalakkan sebagai respon dari bangunan, baik terhadap lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Bangunan memanfaatkan struktur serta material dari ruko yang sudah berada di existing, serta memanfaatkan bahan-bahan recycle yang terutama berasal dari pasar, ataupun fungsi rumah tangga sekitar yang dijadikan sebagai fasad atau aksen-aksen lain di bangunan dalam proses gubah massa. Proses gubah massa diawali dengan ruko existing sebagai base-nya. Massa dibangun dengan tetap mempertahankan sebagian struktur ruko yang ada. Selain memangkas biaya, hal ini juga dilakukan demi mewujudkan konsep terbarukan dan mengurangi sampah pembangunan. Pada tahap selanjutnya, bangunan dibedah untuk menghadirkan permeabilitas yang menghubungkan sisi bangunan dari yang satu ke sisi bangunan yang lain, untuk menciptakan kesan keterbukaan dan fleksibilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya pada tahap ketiga, sebagai respon penyesuaian dari tapak dan titik keramaian masyarakat, dihadirkan penambahan bentuk massa di bagian yang dilingkari pada gambar. Ketinggian bangunan pun kemudian menyesuaikan dengan fungsi, di mana massa meninggi di titik yang berhadapan langsung dengan ruko yang bertanda merah, sehingga secara visual, bangunan akan lebih ramah dan sesuai dengan skala mata manusia, terutama berjalan kaki. Pada tahap selanjutnya, konsep massa bentukan geometris yang menyusun pun diaplikasikan sesuai dengan fungsi kegiatan di dalamnya, sehingga menimbulkan kedinamisan yang ingin dicapai. Selanjutnya, konsep keterbukaan dengan konektivitas dan kefleksibilitasan antara hubungan ruang luar dan bangunan dihadirkan baik dalam bentuk tangga-tangga, permainan pel, ataupun ram, sekaligus akses langsung dari stasiun kereta api langsung ke dalam bangunan. Tahap gubah massa pun diakhiri dengan penambahan penutup atap. Berikut adalah bentukan hasil akhir 3D gubah massa. Berdasarkan zoning, fungsi komersial diletakkan di lantai dasar untuk menjadikan kesan konteks dan lebih ramah terhadap sekitar yang merupakan pasar, sehingga bangunan akan selaras di lingkungan, terutama dari skala mata manusia.
Fungsi pendukung seperti kios F&B serta coworking space yang lebih ditujukan sebagai fasilitas komuter diletakkan di sisi bangunan yang lebih dekat dengan stasiun, didukung dengan akses langsung dari stasiun ke dalam bangunan. Fungsi edutainment yang menjadi ruang untuk menyajikan dan memperkenalkan karya terletak berdekatan dengan fungsi pendukung yang bertujuan menarik pengunjung-pengunjung baru, terutama dari pusat transit, untuk kemudian diarahkan ke area dengan fungsi edukasi dan kemudian kembali lagi ke area komersil. Berikut ditampilkan zoning secara lebih detail. Dapat dilihat area unjuk yang berada di pusat bangunan akan menjadi dominasi tempat pertemuan akan para pengunjung, baik para komuter, pedagang, pembeli, ataupun warga sekitar, yang kemudian akan menarik para pengunjung tersebut pula ke fungsi-fungsi lainnya dalam bangunan. Aktivitas dalam bangunan pun menjadi beragam. Berikut adalah aksonometri struktur bangunan. Dapat dilihat struktur bangunan awal ruko yang ditandai dengan warna hitam. Selain itu, material-material recycle juga ditampilkan pada gambar slide. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konektivitas dan fleksibilitas yang menghubungkan unsur baik dalam bangunan maupun ruang luar dihadirkan dalam bentuk tangga dan permainan pel, yang juga menjadi ruang publik baru yang turut pula dapat mengarahkan orang secara langsung ke fungsi-fungsi lain dalam bangunan, seperti yang dapat dilihat pada gambar potongan perspektif berikut. Selanjutnya, akan ditampilkan 3D eksterior dan interior bangunan. Selanjutnya akan ditampilkan kumpulan gambar kerja serta MMP. Selanjutnya akan saya tampilkan video 3 dimensi dari bangunan.